Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, sepanjang 1 kilo pengendara lintas Sumatera harus mengantri keluar jalur lintas. Pasalnya sepanjang 1 kilo itu tidak bisa dilewati akibat tiang listrik roboh. Hal itu dibenarkan warga setempat Joni saat dihubungi mengatakan bahwa benar terjadi kemacetan panjang saat ia melintas. Pengendara saat itu tidak bisa keluar dari lokasi lintas Sumatera akibat tiang listrik roboh dan terjadi kemacetan panjang. Selain itu juga ada beberapa rumah rusak di Pasar Atas Bangko dan Hall MU pun terbelah dua akibat hantaman hujan dan serta angin kencang. Sedangkan untuk tiang listrik belasan patah dihantam dan pohon-pohon pun tumbang. Pengawas PLN Bangko Julivan saat dikonfirmasi membenarkan adanya belasan tiang listrik yang patah. Berita kedua, kebakaran kembali terjadi di kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Jumat 8 April 2022. Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Diponegoro dan Jalan Mawar RT 6 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran terjadi sekira pukul 12:10 waktu Indonesia Barat saat warga sedang menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid. Keterangan awal saat ini ada sekitar 12 rumah, 8 rumah hangus terbakar dan 4 rumah rusak berat dan ringan. Namun saat ini petugas sedang melakukan pendataan secara resmi. Penyebab kebakaran kemungkinan dari konsleting arus listrik. Berita ketiga, kebakaran yang terjadi di RT 6 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pertama kali diketahui oleh Soleh. Ia mengatakan sekira pukul 12:10 waktu Indonesia Barat saat ia akan berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat, ia melihat api sudah membesar di rumah salah seorang warga atas nama Ustadz Bashir. Ia mengatakan api berasal dari bagian dapur rumah Ustadz Bashir yang sedang kosong. Saat api mulai membesar, Soleh berusaha memanggil warga lain, namun karena kondisi sedang sholat Jumat tidak ada orang yang berada di sekitaran lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran baru datang saat api sudah membakar satu rumah. Api baru berhasil dipadamkan sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Namun tidak ada korban jiwa karena pada saat terjadi kebakaran rumah rata-rata dalam keadaan kosong. Berita keempat, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan beri bantuan korban kebakaran di RT 6 Kelurahan Tungkal Harapan, Kuala Tungkal pada Jumat 8 April 2022. Dalam kunjungannya, Wabub didampingi Sekda, Asisten 2, Kasat Pol PP, Kepala BPBD, Dinas Sosial dan Kepala Pengadilan Agama meninjau beberapa rumah dan berbincang dengan korban kebakaran untuk mengetahui kronologi kejadian dan kerugian yang dialami korban. Dalam kunjungan ini, Hairan mewakili pemerintah daerah mengucapkan bela sungkawa akibat musibah kebakaran yang terjadi. Selanjutnya, Wabub secara simbolis memberikan bantuan kepada para korban kebakaran. Ia berharap dengan bantuan yang diberikan ini dapat sedikit meringankan beban para korban. Selain itu, ia meminta kelurahan dan kecamatan untuk dapat memfasilitasi korban dalam mengurus administrasi kependudukan. Terakhir, ia mengimbau agar masyarakat dapat berhati-hati, terutama dalam meninggalkan rumah. Dilaporkan bahwa korban kebakaran tersebut menghanguskan 16 rumah dan bedeng, dengan rincian 4 rumah dan 4 bedeng hangus terbakar, 8 rumah lainnya rusak ringan dengan jumlah keluarga sebanyak 16 kakak dengan 62 jiwa. Akibat kebakaran ini kerugian diperkirakan sebanyak 1 miliar rupiah. Hingga saat ini penyebab kebakaran diduga dari konsleting listrik yang bersumber dari rumah bedeng milik Ustadz Bashir. Berita kelima, sejak dibuka 31 Maret 2022 lalu, sebanyak 286 orang mendaftarkan diri ke Mapolres Merangin sebagai calon anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penerimaan anggota Polri Bintara telah dibuka dari tanggal 31 Maret hingga 11 April 2022 mendatang dengan kuota sebanyak 9.284 orang.
Untuk di Mapolres Merangin, Budi Suhartono selaku Kepala Bagian Sumber Daya menyampaikan bahwa per Kamis 7 April 2022 sebanyak 286 orang sudah mendaftar. Dalam melakukan verifikasi, ia mengatakan bahwa setiap peserta dilakukan pengukuran tinggi badan sesuai dengan aturan. Tujuannya agar saat pendaftaran itu, persyaratan tinggi 160 cm untuk Polwan dan 165 cm Polki dapat diketahui. Sehingga nantinya dalam mengikuti tahapan, calon siswa sudah memenuhi syarat tinggi badan. Kompol Budi mengimbau agar setiap calon siswa tidak mudah terpengaruh dengan calo yang menjanjikan kelulusan, sebab masuk polisi gratis. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.